Hai guys, gimana kabar kalian? Selamat datang di channel ini ya. Buat kalian penonton baru atau yang baru tahu tentang channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah guys. Karena subscribe-an kalian ini akan sangat-sangat membantu gue agar gue bisa semangat terus bikin konten ke depannya. Kasus kriminal. Jika kita mendengar tentang kata kriminal, pasti di benak kita itu akan muncul hal-hal mengenai psikopat, serial killer, kesadisan, kekejaman, dan hal-hal yang menakutkan lainnya. Tapi beda dengan kasus kriminal yang akan gue bawain untuk kalian di video ini, yaitu tentang cerita kasus kriminal kocak di Indonesia. So, buat kalian yang penasaran, langsung aja kita lanjut ke kasusnya. Kasus pertama ini adalah pencuri yang aksinya ini memakai celana dalam doang gitu. Iya, celana dalam doang gitu, atau disingkat namanya sempak gitu. Inilah sosok pencuri yang unik. Ia bernama Nova Aldiansyah, 29 tahun, warga Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kota Bekasi. Dirinya ini mencuri hanya mengenakan celana dalam doang gitu. Wow, ia ini pernah merampok beberapa kali sebelumnya, hingga akhirnya tertangkap oleh polisi Polres Sukoharjo, Jawa Tengah. Tersangka ini berhasil mencuri berbagai barang berharga, diantaranya adalah iPhone 7s, iPhone 6s, jam tangan Rolex, dan puluhan barang bukti lainnya. Total nilainya ini mencapai 66 juta rupiah. Awal mulanya tertangkap Nova Aldiansyah ini adalah ketika ia melakukan aksinya di wilayah Perunggria, Yasa F7 RT3 RW 9, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Sukoharjo. Saat itu dia ini mencuri handphone milik korban bernama Dani Riyaditama gitu, 36 tahun. Dani ini pada hari Selasa ini kaget lantaran handphonenya itu menghilang. Padahal sebelumnya dia ini tidur, handphonenya ini masih berada di dekatnya gitu. Merasa penasaran, lantas dia ini melihat CCTV yang dipasang di rumahnya. Hasil rekaman CCTV tersebut diketahui ada seseorang yang memanjat pagar rumahnya hanya menggunakan celana dalam doang gitu. Berdasarkan rekaman tersebut, dia ini melaporkan ke Mapolsek Baki. Nah, setelah diselidiki oleh polisi ini mempelajari CCTV dan modus yang dilakukan. Ternyata modus serupa ini pernah terjadi di Sukoharjo. Akhirnya pelaku ini berhasil dibekuk di Hotel Bukit Bintang Piungan, Bantul, Yogyakarta. Setelah itu pelaku ini dibawa ke Mapolres Sukoharjo untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku yang juga residivis ini pernah beraksi di berbagai tempat seperti Baki, Kartasura, dan Grogol. Ketiganya ini di Kabupaten Sukoharjo, kemudian di Lawean, Solo, serta Sleman, Yogyakarta sebanyak 2 kali gitu, termasuk di Banyumanik, Semarang sebanyak 3 kali. Setiap beraksi, pelaku ini hanya menggunakan celana dalam doang gitu. Pelaku ini akhirnya dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara hukuman 7 tahun penjara gitu. Ketika ditanya oleh polisi, kenapa setiap ia mencuri hanya memakai celana dalam doang, dengan entengnya Nova ini mengatakan agar gerakannya lebih lincah gitu. Wow, sungguh sangat di luar nalar ya. Bisa-bisanya dia ini cuma pakai sempak doang buat ngerampok rumah. Nova, tak teman kalian yang namanya Nova guys. Oke, lanjut. Ini agak kocak sih, yaitu pencuri takut anjing. Aksi konyol pencuri yang takut anjing ini terjadi di rumah Sri Sugianto, warga Dusun Karangtalun, RT 1 RW 4, Desa Pokoh Kidul, Kecamatan Kabupaten Wonogiri gitu, pada Februari 2013 yang lalu. Nah, saat itu Sabtu dini hari, anak Sri Sugianto yang bernama Ade ini mempergoki seseorang pria yang berinisial AG, warga Ngadirojo, berada di dalam rumah gitu. Pelaku ini mengancam meminta ponsel yang saat itu dibawa Ade, namun mengembalikannya karena dianggap jelek dan tak laku untuk dijual kembali gitu. Wow, bayangin guys, kalian ini dirampok, diancam lah, dibegal gitu. Terus perampoknya ini ngancem buat kalian ini nyerahin HP kalian. Terus kalian itu nyerahin HP kalian, malah di roasting sama si perampok itu gitu. Wow. Nah, kemudian AG ini bertanya pintu keluar rumah yang aman karena dia ini takut anjing. Nah, rupanya AG ini terjebak di dalam rumah yang dirampoknya karena mendengar suara gonggongan anjing dari luar dan dia ini takut gitu. Nah,
Setelah itu, adik ini menuju ke kamar ayahnya guna memberitahu ayahnya bahwa ada seseorang penyusup di rumah gitu. Adik dan ayahnya ini sempat mencari orang itu, namun tak ketemu hingga akhirnya mereka ini melaporkan kepada polisi. Polisi ini akhirnya datang sekitar pukul 5 WIB waktu subuh dan menemukan AG ini sembunyi di bawah kursi ruang tamu. Polisi ini langsung menangkap AG. AG kemudian mengakui sudah mengambil uang sebesar 3,3 juta rupiah di dompet milik Rizkyanto dan hendak kabur, namun tak jadi karena ia ini takut setelah mendengar gonggongan anjing dari luar rumah. Ada, ini sih definisi perampok imut gitu. Biasanya kan perampok itu identik dengan sangar dan brutal. Ini kok malah imut gitu. Gagal merampok karena takut sama anjing. Aduh. Oke, kita ke kasus ketiga. Kasus ketiga ini adalah pencuri tinggalkan motor dan HP gitu. Bukannya untung, malah buntung. Ungkapan ini cocok untuk menggambarkan nasib pencuri yang beraksi di Dusun Pondokan, RT 2 RW 6, Pondok Sari, Muntoro Nadi, Wonogiri 25 Juni 2018 yang lalu. Awalnya pencuri ini bernama Angga Dwiana Saputra, warga Seratan Subragong, Batuwarno, Wonogiri. Itu datang ke masjid Dusun Pondokan untuk mencuri kotak infak gitu. Dia ini datang menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride gitu. Nah, saat tengah melakukan aksinya, malah seseorang warga ini mempergokinya, dan karena takut tertangkap, Angga ini kabur meninggalkan sepeda motornya. Tak hanya itu, ponselnya dan uang senilai 181.000 yang diduga dari kotak infak masjid pun jatuh saat dia ini lari dari kejaran para warga yang mengejar gitu. Berkat petunjuk dari sepeda motor dan ponsel yang ditinggal kabur, polisi melacak identitas Angga kemudian menangkapnya pada 5 Agustus 2018. Anjir, mau nyolong kotak infak malah kehilangan motor sama HP-nya gitu. Di luar nalar sekali nih anak gitu. Oke, kita lanjut kasus yang keempat. Kasus keempat ini adalah maling ketiduran. Ini sih udah nggak masuk akal gitu dan di luar nalar. Bayangkan guys, kalian mempergoki maling yang ketiduran di rumah kalian gitu. Inilah Aditya Ersyad Prakoso, warga Bangunsari RT 5 RW 14, Kelurahan Sragen Kulon, Sragen Kota, Kabupaten Sragen. Ia ditangkap polisi karena mencuri uang di rumah tetangganya Tukiyem Mulyo Suswito pada 23 Januari 2019 yang lalu. Aksi Adit ini sebenarnya nyaris tak ketahuan seandainya ia tak melakukan hal konyol ini gitu. Adit ini ketiduran di salah satu kamar rumah yang dicurinya setelah mengambil uang sebesar 10,8 juta milik penghuni rumah itu. Bahkan hingga penghuni rumahnya ini mempergoki dirinya ini tengah tertidur. Penghuni rumah ini sebenarnya tak tahu Adit ini baru saja mencuri gitu. Penghuni rumah ini malah memberitahu keluarga Adit yang rumahnya ini nggak terlalu jauh atau berdekatan agar membangunkan Adit dan menjemputnya pulang. Baru beberapa saat kemudian penghuni rumah ini sadar uang di dalam lemari kamarnya ini hilang. Kecurigaan pun mengarah pada si Adit ini. Polisi memeriksa dan menginterogasi Adit ini hingga akhirnya pria 20 tahun itu mengakui perbuatannya. Adit, wah ada-ada saja wahai Adit ini di luar nalar. Oke, kita lanjut kasus yang terakhir. Kasus terakhir ini adalah maling hanya ambil ban motor doang gitu. Aksi pencurian di Wonogiri ini sempat viral di media sosial dan mengundang banyak komentar warganet. Banyak warganet yang menyebutnya ini pencurian yang aneh dan konyol gitu. Ada pula yang menyebutnya ini pencuri baik hati. Alih-alih mengambil motor yang terparkir tanpa pengawasan di pinggir waduk Gajah Mungkur, pencuri ini malah hanya mengambil ban depan dan ban belakang sepeda motor itu doang gitu. Bayangkan guys, betapa kagetnya si pemilik motor ini saat mendapati motornya ini tak ada rodanya gitu. Peristiwa yang viral di media sosial ini terjadi di Muntoro Nadi, Wonogiri 10 Februari 2019 yang lalu gitu. Korbannya ini bernama Anton Sigit
Pamungkas, 31 tahun, warga Dusun Asem Legi, RT 2 RW 5, Desa Pondok Sari, Muntoro Nadi. Sayangnya, ia ini tak melaporkan kejadian itu ke polisi. Namun, foto-foto kondisi sepeda motor Anton yang tanpa roda itu beredar dan ramai jadi perbincangan di media sosial. Termasuk foto saat Anton ini terpaksa meminta tolong warga untuk mengangkut sepeda motornya ini menggunakan motor beronjong gitu. Ada-ada saja anjir, seniat apa pencurinya, cok. Dia ini nyolong ban orang gitu. Udah gitu, bannya ini masih terpasang di motornya, terus dicopot sama si pencurinya ini. Kita positif thinking aja, mungkin si pencurinya ini cuma butuh bannya doang gitu. Tapi dia ini termasuk niat sih menurutku, karena mau nyopot ban orang di tempat umum gitu. Sungguh sangat ada-ada saja. Oke, cukup sekian aja video kali ini. Buat kalian yang terhibur sama video ini, kalian bisa subscribe channel ini guys, agar gue bisa makin semangat bikin konten ke depannya. Dan jika kalian ada pendapat, saran, kritikan, tanggapan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, cukup sekian aja dari gue. Bila ada salah kata dari gue mohon maaf dan say goodbye.